Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 dengan anggota Alpina Siti Nursadiah dengan NPM 205060055. Saya sendiri Nurulan dengan NPM 205060059. Raya Amanda dengan NPM 205060073 dan Cindy Regina Priscilia dengan NPM 205060070. Di sini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang media dan sumber pembelajaran berbasis internet. A. Pengertian media dan sumber pembelajaran berbasis internet. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Dalam bahasa Indonesia, kata medium diartikan sebagai antara atau sedang. Sumber belajar merupakan sesuatu yang dimanfaatkan pada kegiatan proses belajar mengajar oleh guru dan siswa untuk memudahkan mempelajari dan memahami materi pelajaran. Media pembelajaran berbasis internet. Internet sesungguhnya hanya berfungsi sebagai media dalam suatu sistem pembelajaran. Ada begitu banyak media pembelajaran internet yang menarik. Di antaranya yang pertama ada Google Classroom. Google Classroom merupakan media pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid untuk saling terhubung secara online dari manapun dan kapanpun. Google Classroom juga menjadi jembatan para guru dalam membuat tugas, membagikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Google Classroom juga dapat merampingkan proses pembelajaran antara guru dan murid melalui internet. Yang kedua, web browsing. Web browsing adalah kegiatan penelusuran sumber informasi yang dibutuhkan. Perlu diketahui bahwa saat ini sumber informasi yang terkaya dan terkini adalah dari internet. Beberapa bentuk sumber informasi yang dapat diperoleh antara lain buku elektronik atau e-book, jurnal, majalah, surat kabar, artikel, materi pembelajaran siap pakai, rencana pembelajaran, gambar, suara, video, dan laporan hasil penelitian. Yang ketiga, email. Email adalah fasilitas internet yang digunakan untuk berkorespondensi, mengirim, dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Dengan fasilitas ini, guru dapat mengirim tugas kepada siswa dan sebaliknya, siswa juga dapat menyetor tugas-tugasnya melalui email. Yang keempat, e-learning. E-learning atau pembelajaran melalui online adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, video tape, transmisi satelit atau komputer, seperti kursus atau pendidikan dengan media pembelajaran jarak jauh dan cyber classroom. Yang kelima ada Edmodo. Edmodo adalah media pembelajaran elektronik yang dinilai sangat praktis. Edmodo merupakan sebuah platform pembelajaran sosial untuk guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa yang menyediakan beberapa fitur untuk mendukung e-learning seperti penugasan, kuis, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keenam ada e-library, merupakan perpustakaan online yang berisikan 800 miliar informasi tentang ilmu pengetahuan dan lain-lain. Yang ketujuh, virtual university merupakan aplikasi dari proses pendidikan jarak jauh, di mana virtual university merupakan salah satu kemudahan yang diberikan layanan internet bagi pembelajar yang mengalami kesulitan dalam hal waktu tatap muka secara langsung dan tentunya dalam prosesnya tidak mengurangi kualitas dari pendidikan tersebut. Yang terakhir ada EducasiNet yang merupakan situs pembelajaran berbasis internet berupa artikel, rancangan pengajaran, bahan ajar, proyek pendidikan, kurikulum, tutor, pusat sebaran dan penerbitan, forum diskusi, interaktif school magazine, video teleconference, atau kelompok diskusi berpusat di Global School Network. Yang selanjutnya yaitu manfaat internet sebagai media pembelajaran. Bagi dunia pendidikan, internet memberikan banyak manfaat untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan memiliki banyak manfaat bagi para siswa. Di antaranya yang pertama, akses ke sumber informasi. Sebelum adanya internet,
Masalah utama yang dihadapi oleh pendidikan di seluruh Indonesia adalah akses kepada sumber informasi. Perpustakaan yang konvensional merupakan sumber informasi yang tidak mudah. Buku-buku dan jurnal harus dibeli dan dengan harga mahal. Pengelolaan yang baik juga tidak mudah, sehingga akibatnya banyak tempat di berbagai lokasi di dunia, termasuk di dunia barat, yang tidak memiliki perpustakaan yang lengkap. Adanya internet memungkinkan mengakses kepada sumber informasi mulai tersedia banyak. Dengan kata lain, masalah akses semestinya bukan menjadi masalah lagi. Internet dapat dianggap sebagai sumber informasi yang sangat besar. Bidang apapun yang Anda minati, pasti ada informasi di internet. Contoh-contoh sumber informasi yang tersedia secara online, antara lain library, online jurnal, online kursus. Di Indonesia, masalah kelangkaan sumber informasi konvensional atau perpustakaan lebih berat dibanding dengan tempat lain. Adanya internet merupakan salah satu solusi pamungkas untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua yaitu akses ke pakar. Internet menghilangkan batas ruang dan waktu sehingga memungkinkan seseorang siswa berkomunikasi dengan pakar di tempat lain. Seorang siswa di suatu tempat dapat berkonsultasi dengan dosen di tempat lain bahkan sampai luar negeri. Yang ketiga yaitu media kerjasama. Kolaborasi atau kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan dapat terjadi dengan lebih mudah, efisien, dan lebih murah. Dan yang keempat yaitu sebagai perpustakaan elektronik. Dengan kemajuan teknologi, perpustakaan sekolah bisa melengkapinya dengan sarana elektronik, yaitu internet. Pengguna atau pengunjung perpustakaan bisa membuka internet untuk mencari berbagai informasi, data, dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dibutuhkan. Kelebihan dan kekurangan internet sebagai media pembelajaran. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kelebihan dari internet sebagai media pembelajaran. Kelebihannya yaitu, internet memberikan sambungan atau konektivitas dan jangkauan yang sangat luas, sehingga akses data dan informasi tidak dibatasi waktu karena dunia maya yang dihadirkan secara global tidak pernah tidur. Artinya, kita dapat melakukan pencarian informasi melalui internet kapan saja selama 24 jam, lalu tidak dibatasi oleh tempat dan juga negara. Kelebihan yang selanjutnya, akses informasi melalui internet lebih cepat bila dibandingkan dengan mencari informasi pada halaman-halaman buku di perpustakaan. Jadi kita tinggal mengetik apa yang kita butuhkan di Google ataupun Chrome dan sebagainya, maka apa yang kita inginkan akan muncul di layar monitor komputer kita. Lalu, jika kita menggunakan internet sebagai media pembelajaran, maka proses pembelajarannya pun bisa dilakukan secara fleksibel. Artinya, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan juga lebih praktis. Selanjutnya, kekurangan internet sebagai media pembelajaran. Yang pertama, informasi yang tersedia di internet sangat besar jumlahnya, namun tidak semuanya kita butuhkan. Yang kedua, internet bersifat interaktif dengan menyediakan banyak sekali link-link menuju situs tertentu yang terkadang membuat kita tergoda untuk mengkliknya, yang justru membuat pencarian informasi kita menjadi terbengkalai dan lepas kendali. Dan yang terakhir, internet memiliki ketergantungan pada jaringan telepon dan ISP yang berdampak pada kecepatan akses dan biaya pemakaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di Zoom atau melalui forum diskusi di e-learning. Dan mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.